Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar bahan ajar yang beranggotakan saya sendiri, Konesta Devi, NIM 7101418144. Selanjutnya saya Firda Salihatunisa, NIM 7101418120. Dan saya Rahayu Sulistianingrum, NIM 7101418256. Andri Puspitasari, NIM 7101418024. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian konsep dasar bahan ajar. Next slide. Pengertian bahan ajar menurut Badan Standar Nasional Pendidikan merupakan informasi alat, informasi guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 2. Subjana. Bahan ajar merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh seorang guru atau pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui tahap-tahap tertentu sehingga siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar. Yang ketiga, menurut kurikulum tingkat satuan pendidik, bahan ajar adalah secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Yang keempat, menurut Winkel, bahan ajar adalah bahan yang digunakan untuk belajar dan mencapai tujuan instruksional di mana siswa harus melakukan sesuatu menurut tertentu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Firda Salihatunisa. Kepada Firda, saya persilahkan. Baik, terima kasih buat Mbak Corina selaku moderator. Selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Next slide. Baik, prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar itu terdiri dari 3 prinsip, yaitu yang pertama itu prinsip relevansi, yang kedua prinsip konsistensi, dan yang ketiga itu prinsip kecukupan. Nah, yang pertama itu prinsip relevansi. Nah, materi pembelajaran itu hendaknya harus relevan atau ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai misal, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa hafalan, nah maka materi pembelajaran yang diajarkan itu harus mengenai berupa fakta atau bahan hafalan. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi. Nah, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus ada 4 macam pula. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan yang meliputi misal penambahan, pengurangan, pengkalian, pembagian. Nah, maka bahan ajar yang akan diajarkan yaitu meliputi teknik 4 tersebut, yaitu pembagian, pertambahan, pengurangan, dan perkalian. Lalu yang ketiga itu prinsip kecukupan. Nah, materi yang diajarkan itu hendaknya harus cukup dan memadai dalam membantu siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang diajarkannya. Materi juga tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Maka harus pas gitu. Jadi kalau misalkan terlalu sedikit atau kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Nah, sebaliknya jika terlalu banyak materinya, maka itu akan membuang-buang waktu dan juga tenaga yang akan dikeluarkan juga terlalu banyak. Namun itu belum tentu menjamin siswanya untuk masuk pembelajarannya. Lalu selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Next slide. Nah, langkah-langkah pemilihan belajar ini terdapat ada 3 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, sebelum menentukan materi pembelajaran itu, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasarnya yang harus diajarkan atau dikuasai oleh siswa. Sehingga aspek tersebut itu
perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar itu memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajarannya. Lalu langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajarannya. Nah, sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga harus dapat dibedakan menjadi jenis materi, yaitu sebagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, materi pembelajaran yang aspek kognitif ini secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang pertama itu materi jenis fakta, yaitu merupakan berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, nama lambang, nama peristiwa sejarah, atau nama bagian komponen suatu benda atau lain sebagainya. Yang kedua itu materi konsep, yaitu berupa pengertian, definisi, hakikat, intisari. Lalu yang ketiga yaitu jenis prinsip, yaitu berupa dalil, rumus, postulat, adagium, paradigma, teorema. Lalu yang keempat itu materi jenis prosedur, yaitu berupa langkah-langkah yang mengerjakan suatu secara runtutan, misalnya langkah-langkah menelepon, cara-cara pembuatan telur asin, atau cara-cara pembuatan bel listrik. Lalu selanjutnya itu materi pembelajaran aspek afektif yang meliputi misalkan afektif itu yang meliputi pemberian respon, penerimaan apresiasi, internalisasi, dan penilaian. Dan yang terakhir itu materi pembelajaran aspek motorik, yaitu terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Lalu yang ketiga langkahnya itu, next slide. Langkah yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, berpijak dari aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang langkah-langkah yang sebelumnya tadi, maka langkah selanjutnya yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Materi yang akan diajarkan itu perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis fakta, jenis konsep, prinsip, prosedur, afektif, ataupun gabungan lebih dari pun satu jenis materi tersebut. Terima kasih. Sekian pembahasan materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Dan Saudari Firda, selanjutnya materi yang selanjutnya adalah memilih sumber bahan ajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Rahayu. Kepada Saudari Rahayu, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memilih sumber bahan ajar. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan, ruang lingkup, serta kedalamannya dapat diurutkan melalui 2 pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Yang pertama, pendekatan prosedural. Pendekatan prosedural merupakan urutan materi pembelajaran secara prosedural, menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video. Yang kedua, pendekatan hierarkis. Pendekatan hierarkis merupakan urutan materi pembelajaran secara hierarkis, menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Next. Selanjutnya, sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar terdiri dari yang pertama buku teks. Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk suatu jenis materi pelajaran tidak harus hanya satu jenis, apalagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit. Gunakan sebanyak mungkin buku teks agar dapat diperoleh wawasan yang luas. Yang kedua, laporan hasil penelitian.
Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual atau mutakhir. Yang ketiga, jurnal penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada dari Rayu. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis bahan ajar yang akan dijelaskan oleh Saudari Indri. Kepada Saudari Indri saya persilahkan. Saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar yang pertama yaitu dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Di sini, menurut bentuknya, bahan ajar dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, kemudian bahan ajar interaktif. Dari pengertiannya, menurut cara kerjanya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi 5 macam. Sebagaimana yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yakni bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, sehingga peserta didik bisa langsung menggunakan seperti untuk membaca, melihat, dan mengamati bahan ajar tersebut. Kemudian yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan. Bahan ajar yang diproyeksikan yakni bahan yang memerlukan proyektor dalam menyampaikan bahan ajar terhadap peserta didik. Contohnya, slide, film strip, overbeat, kemudian proyeksi komputer. Selanjutnya yang ketiga, bahan ajar audio. Bahan ajar audio yakni bahan yang merupakan sinyal atau media rekaman. Untuk mempergunakannya, kita mesti menggunakan alat pemain atau player media perekam seperti Tempo Kompos, CD player, bahan ajar yang memerlukan alat pemutar yang biasa berbentuk video player, VCD. Selainnya itu juga bervideo merupakan tidak sama dengan bahan ajar seperti bahan ajar audio. Yang membedakan di sini adalah bahan ajar ini juga memerlukan media rekaman, hanya saja bahan ajar ini dilengkapi dengan gambar. Jadi di dalam tampilan dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara secara bersamaan. Seperti contohnya video film dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah bahan ajar media komputer, yakni berbagai jenis bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer. Contohnya komputer multimed, instruction, dan komputer basic, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahan ajar menurut sifatnya. Yang bahannya buku pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, dan sebagainya. Kemudian bahan ajar yang berbasis teknologi. Bahan ajar yang berbasis teknologi misalnya audio, siaran radio, slide, film, TV, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahan ajar untuk praktek. Bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek, misalnya kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bahan ajar untuk interaksi, yaitu yang dibutuhkan
untuk keperluan interaksi, misalnya telepon, handphone, video conferencing, dan lain sebagainya. Kemudian Zainuddin dan kawan-kawan diakui bermanfaat dalam program pembelajaran yang pertama, bahan ajar yang bersifat memotivasi peserta didik. Bahan ajar ini dirancang untuk menarik minat peserta didik dalam berbagai kelompok belajar, sehingga terdorong untuk mengikuti program pembelajaran. Jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar elektronik. Kemudian yang kedua, bahan ajar bersifat pengajaran, yang merupakan jenis ini terdiri dari berbagai ragam paket seperti buku pelajaran, kemudian buku, poster, alat peraga, dan lain gunakan saat proses secara berlangsung. Kemudian pasca proses pembelajaran, yaitu bagi mereka yang baru mengenal huruf, yang diharapkan menerapkan keterampilan bahan ajar untuk menambah pengetahuan dan menjadikannya membaca sebagai kebiasaan untuk kenangan. Belajar ini memperkuat sudah sebelum kita untuk Bagaimana? Sudah, Mbak Indri? Sudah, Mbak. Terima kasih kepada Saudari Indri atas presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan mungkin presentasi ini ada yang kurang jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.